bahwa agama ini, umat ini dari zaman jahiliyah sampai hingga sekarang. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan pelatihan kita, yaitu pelatihan Excel Advance. Dan mungkin ini adalah hari terakhir pelatihan kita, yang dimana semoga tidak mengurangi rasa semangat kita untuk mengikuti pelatihan pada kali ini. Baik, sebelum dimulai acara pada sore hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum lanjut ke acara selanjutnya, saya ingin mengingatkan rules terlebih dahulu, yaitu yang pertama, peserta diwajibkan untuk mendownload materi yang diberikan, dan juga dimohon untuk para peserta semua untuk menyiapkan laptopnya dan juga Excel-nya, filenya terlebih dahulu sebelum nanti masuk ke materi. Kemudian yang kedua, peserta wajib mematikan audionya selama materi menjelaskan. Kemudian yang ketiga, peserta yang ingin bertanya dipersilahkan untuk membuka audionya. Kemudian yang keempat, bagi peserta yang memungkinkan untuk on cam diharapkan untuk menyalakan kameranya. Dan kemudian yang terakhir yaitu absensi nanti akan diinfokan selama acara berlangsung. Baik, langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu acara inti kita, yaitu penyampaian materi yang akan dibawakan oleh materi kita, yaitu Bang Lukman. Bang Lukman, boleh dicek mic-nya. Oke, karena pemateri kita sudah hadir, maka waktu dan layar saya persilahkan. Suara saya kedengaran? Kedengaran Bang, kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin sudah kita bahas sebetulnya ya. Oh ini kenapa? Nah, pembahasan yang terakhir ini kita akan membahas terkait penggunaan dari daftar aset tetap ya. Nah, untuk daftar aset tetap ini biasanya digunakan sebagai data tambahan saja. Teman-teman bisa buka pada menu daftar aset tetap ya. Silakan dibuka dulu menu daftar aset tetapnya. Mungkin di sini sudah ada rumusnya gitu ya, sudah terisi. Jadi teman-teman akan saya jelaskan cara penggunaannya gitu ya. Itu seperti apa. Karena kalau di sini yang rumusnya cuma ada di akumulasi aja di sini gitu ya. Kemudian di bagian share screen-nya udah tampil kan? Udah tampil ya? Udah Kak, udah. Udah ya. Nah, kemudian rumus selanjutnya ada di bagian akhir di sini gitu. Nah, untuk penggunaannya teman-teman itu yang pertama menginputkan jenis asetnya apa. Misalkan di perusahaan mempunyai laptop, berarti teman-teman tulis di sini nih, termasuk ke dalam peralatan ya, misalkan laptop Acer ya. Misalkan kalau kategorinya ini kosongkan dulu aja. Sebetulnya bisa langsung pilih dia kategori bangunan atau peralatan, terserah teman-teman mau isi enggak juga gak apa-apa. Kemudian ini yang penting nih, untuk penentuan penyusutan tentunya kita harus tahu tanggal perolehan barang itu tanggal berapa gitu. Biasanya dilihat dari bukti transaksinya gitu ya. Contoh kalau misalkan ini beli tanggal 16 nih ya, 16 garis miring bulan 2 garis miring 2021 gitu ya. Jumlahnya 1. Nah, untuk umur manfaat gitu ya. Kalau peralatan biasanya dia jangka waktunya 4 tahun ya.
Berarti umur manfaat kalau per bulan berarti 48 ya. Jadi diisinya di sini bukan angka 4 aja, tapi 48 karena kita mengajunya per bulan gitu ya. Harga perolehannya misalkan di sini ada 4 juta gitu. Nah, teman-teman perlu diperhatikan untuk perhitungan penyusutan. Jadi kalau dalam akuntansi itu ada kebagi dua ya untuk terkait penyusutan. Apakah diakui pada bulan tersebut gitu ya, atau diakui pada bulan bulan selanjutnya gitu. Contoh, di sini kita beli tanggal 16, maka penyusutan itu diakuinya pada bulan berikutnya gitu. Jadi kalau misalkan dibeli di atas tanggal 15, berarti diakui penyusutannya pada bulan berikutnya. Berarti ini kalau misalkan kita beli tanggal 16, maka penyusutan ini kita copy, taruh di bulan Maret ya. Karena nggak termasuk bulan Februari gitu. Kalau misalkan belinya di bawah 15 tanggal 15 gitu atau pas tanggal 15, berarti dia termasuk pada bulan tersebut. Sampai sini paham nggak? Ya, untuk membedakan gitu ya, mana yang termasuk ke dalam bulan tersebut atau bulan berikutnya. Sampai sini paham nggak maksud dari tanggal perolehan di sini? Atau terlalu kecepatan? Mungkin bisa diulang, Bang. Oke, jadi di sini terkait perolehan untuk penyusutan per bulan ya, untuk perhitungannya, itu ada dua. Yang pertama, kalau misalkan dia beli di bawah tanggal 15, maka diakui pada bulan tersebut. Oke, sampai sini paham ya? Kemudian, kalau misalkan dia beli di atas tanggal 15, maka diakui penyusutannya bulan berikutnya. Contoh, di sini kita beli tanggal 16, maka dia penyusutannya masuk ke dalam bulan berikutnya. Kita beli bulan Februari, tapi penyusutannya diakui bulan Maret. Kalau misalkan di sininya beli tanggal 10, berarti diakuinya pada bulan apa? Februari. Februari. Maka dia ini tinggal copy aja ya. Datanya kita copy, pastekan di bulan Februari gitu ya. Kayak gitu. Pastenya paste yang 1, 2, 3 yang ini ya, paste value ya. Supaya yang ditampilkan itu nilainya gitu. Kalau misalkan kita paste biasa, dia nggak akan muncul gitu tampilnya. Karena di sini kita menggunakan rumus. Kalau bedanya paste value itu, dia yang di copy adalah data nominal ini gitu. Seperti itu ya. Jadi untuk penyusutannya teman-teman inputkan manual nih per bulannya, masukkan datanya gitu ya, di copy paste. Gitu. Kemudian kalau misalkan di sini sudah melewati beberapa tahun, nah periode sebelumnya itu diinputkan di sini akumulasinya ada berapa, kemudian nilai bukunya ada berapa, gitu ya. Kalau yang ini udah otomatis ada rumusnya. Sampai sini penginputannya sudah dipahami? Ada yang ingin ditanyakan dulu? Kak, mau nanya. Ya. Kenapa di bawah tanggal 15 dia masuknya ke bulan itu? Kenapa di atas tanggal 15 masuknya ke bulan selanjutnya? Ada standarnya Kak atau Ya, ada betul. syaratnya? Itu ada standarnya, itu sudah standar umum ya, standar umum yang digunakan dalam perlakuan akuntansi seperti itu. Jadi kalau beli di atas tanggal 15, diakuinya pada periode selanjutnya atau pada bulan berikutnya gitu ya. Kalau di bawah 15, dia diakui pada bulan tersebut gitu. Oke, baik Kak. Jadi teman-teman ini harus dipahami juga nih terkait tanggal ini ya. Soalnya kalau misalkan kita ngacunya langsung per bulan di sini, teman-teman nggak akan mengetahui misalkan bulan Februari belinya, masuk bulan Februari, ternyata perlakuannya salah gitu. Itu harus diketahui juga. Jadi kalau yang bawahnya teman-teman tinggal input aja, ngelanjutin data tersebut ya, kalau misalkan ada penginputan. Dan data ini tidak ada kaitannya dengan laporan keuangan, ini hanya sebagai data tambahan gitu, sebagai data tambahan untuk membantu laporan keuangan teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan di akhir bulan kita ada penyesuaian ya, teman-teman, penyesuaian penyusutan itu datanya dari mana? Nah, datanya dari sini nih. Jadi kalau misalkan punya peralatannya banyak gitu ya,
teman-teman tinggal ambil aja nih total penyusutannya berapa gitu ya. Penyusutan tahun berjalannya berapa. Tinggal kita jumlah aja nanti di bawahnya pakai sum ya. Kalau misalkan teman-teman udah input semua nih, nanti di bawah di sini teman-teman tinggal pakai sum aja datanya untuk mengetahui jumlahnya berapa gitu yang harus diinputkan gitu ya. Nah, setelah itu baru teman-teman input lagi di jurnal di sini. Akunnya itu adalah beban penyusutan. Ini ya, beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan ya. Akumulasi penyusutan peralatan. Gitu. Jadi nanti tiap akhir bulan teman-teman inputkan di sini gitu. Di jurnal. Jadi penyesuaian itu jurnalnya sama, ditaruhnya di jurnal umum gitu ya. Jadi nggak terpisah. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Cukup jelas ya penjelasan dari terkait daftar aset tetap? Halo? Ada suaranya nggak? Takutnya nggak ada nih. Ada kan? Ada Kak, ada. Oke ya. Nah, yang terakhir mungkin kita akan bahas terkait dashboard di sini ya. Teman-teman mungkin pengen tahu cara membuat grafik gitu ya, caranya kayak gimana. Yang pertama coba teman-teman ini dulu, klik kanan. Di sini unhide, kemudian bentar ya, di sini disebutnya di hide ini ya. Jadi klik kanan, unhide. Nah, yang sheet 1 teman-teman dipilih, kemudian oke ya, nanti muncul ya datanya. Nah, di sini ada data pemasukan dan pengeluaran. Nah, data ini kita ambil dari neraca gitu, khusus buat penerimaan atau pendapatan ya. Berarti kita caranya yang pertama kita cek dulu nih di neraca bagian pendapatan ada berapa nih. Yang nomor apa namanya, yang bagian pendapatan. Nah, di sini ya. Pendapatan. Nah, berarti dari sini nih ada 2 ya. Nah, nanti teman-teman di sheet 1 kita ubah nih yang ini nih, yang pemasukan sama dengan kemudian sum ya, buka kurung, kemudian arahkan ke neraca. Nah, dari 2 juta yang 2 ini nih, cuma 2 ini aja. Kemudian enter. Oke. Sisanya teman-teman tinggal tarik ke samping ya, kalau yang ini sampai Desember. Ini baru pemasukan atau pendapatan ya. Kemudian ini penyaluran atau pengeluaran atau beban ya. Kemudian sama juga sum, kemudian kita arahkan ke neraca. Nah, kalau yang beban berarti kita ngambil dari setelah pendapatan nih, yang ini nih. Nah, dari sini. Kemudian kita tarik ke bawah. Sampai data terakhir yang ini ya. Kemudian enter. Sisanya teman-teman tinggal tarik aja ke samping. Oke ya. Bisa mengikuti nggak? Atau terlalu cepat? Jadi nanti kalau misalkan pendapatannya ternyata ada 4 akun, berarti di sini sumnya tambahin lagi ya. Diubah lagi jadi 4 gitu, ada 4 baris. Karena di sini cuma ada 2 nih pendapatannya, berarti kita cuma ngambil 2 data aja yang ini. Kalau beban kan banyak nih. Berarti tadi sum untuk bebannya banyak gitu. Kayak gitu. Nah, untuk membuat tabel seperti ini, teman-teman sebetulnya tinggal blok aja ini datanya. Di blok dulu datanya, kemudian pilih menu insert ya. Insert. Nah, di sini ada nih, ada banyak pilihannya. Teman-teman mau dibentuk kayak gimana gitu tabel. Oke ya. Kita pakai yang ini aja. Kalau enggak dipilih yang ini nih biar enak. Nanti akan banyak yang muncul tampilannya. Boleh yang ini. Nah, kan ini udah muncul tuh datanya ya.
sebetulnya udah bisa tampil gitu data chartnya ya, atau bagan gitu ya, bukan bagan sih, atau grafik kayak gitu. Nah, untuk detailnya teman-teman bisa edit aja secara manual di sini. Misalkan ini terkait pendapatan dan beban gitu ya. Oke, kemudian kita kalau mau hilangkan barisnya tinggal klik saja yang baris ini, kemudian delete. Itu dia hilang gitu ya. Kemudian yang sampingnya juga kita nggak perlu gitu ya. Kemudian kita delete aja, dia hilang juga. Gitu. Nah, cukup menampilkan data ini aja. Kemudian ini, nah di sini kan masih ada yang abu nih. Kita editnya itu, teman-teman klik kanan, ada format ya, yang ini nih, select data yang ini. Nah, yang blank ini kita delete aja, atau remove ya. Klik kanan, ini di unhide, kemudian remove. Ya, kita ulang ya. Kita blok dulu datanya. Oke. Di kanan select data yang ini, klik yang ini ya, yang blanknya, kemudian remove. Nah, dia hilang tuh datanya. Ya. Nah, untuk mengubah warna kayak gimana? Teman-teman tinggal klik aja apa namanya? Garis yang ini ya. Kemudian klik kanan format nih. Format data ini ya, data seriesnya. Nah, nanti teman-teman tinggal arahkan ke sini nih. Kemudian pilih file, fill ya. Nah, di sini tinggal ganti dia mau pakai warna apa. Setelah teman-teman mau diubah pakai warna apa, dia akan tampil sendiri. Oke. Seperti itu ya, kalau misalkan mau bikin grafik. Nah, untuk yang selanjutnya, yaitu terkait nominal-nominal ini, teman-teman belum ada ya, belum ada muncul di sana. Caranya itu kan kita ngambil data ini, tinggal ngambil aja ke CL kan. Jadi caranya cukup teman-teman tinggal sama dengan yang di sini, arahkan ke CLK gitu ya. Bagian kas ya. Ini kas operasional. Gitu. Kemudian klik enter. Dia udah berubah nih. Ini juga kalau mau diedit kita ganti ke bank ya. CLK, pilih yang bank gitu ya. Nah, untuk mengubah hurufnya gitu ya supaya sama nih bentuknya kayak gini, teman-teman tinggal pilih ke sini, pilih fontnya ya pakai Arial Black ya. Ukurannya 18 kalau yang ini ya. Kemudian kita bold dan di sini ganti warnanya pakai warna hijau. Nah, dia udah sama. Ya. Oh, ini masih Times New Roman, kita ganti Arial ya. Arial. Nah, udah sama ya. Kayak gitu. Nah, ini juga sama. Kita ganti pakai Arial ya. Kemudian di sininya 18 di bold, kemudian ininya warna hijau kayak gitu. Kemudian kalau yang arus kas ini kita beda grafiknya, bukan yang pakai apa ya namanya ini chart ya, tapi kalau ini pakai data ini. Di sini udah ada datanya tentunya, kita blok juga, kemudian kita pilih yang ini nih, line ya. Jadi nanti tampilannya hanya garis aja gitu. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan mau bikin grafik, kita harus tentukan dulu tuh datanya apa aja gitu ya. Apa yang mau ditampilkan, baru kita blok, kemudian pilih mau ditampilkan bentuk lingkaran gitu ya. Kayak gini. Kemudian atau bentuk garis gitu ya. Tinggal tentukan aja gitu. Itu aja sih kalau mau buat dashboard ya. Terus kalau misalkan mau rapi nih, tentunya di sini kan kita ada tambahan nih, kayak ada gambar gitu ya. Kita tambahin gambar nih. Di sini ada nih, di insert picture gitu ya.
tinggal pilih gambar apa yang mau ditaruh gitu ya sebagai ikonnya. Nah, biasanya kalau misalkan kita mau rapi gitu ada bentuk ikonnya, teman-teman bisa cari di icon PNG ya. Tinggal cari aja di Google icon PNG. Kemudian di sini kan ada nih paling atas Platicon ya. Dan kita pilih. Nah, teman-teman lebih baik login dulu ya supaya nanti kalau misalkan download itu bisa banyak gitu ya. Nah, di sini teman-teman tinggal cari nih icon-iconnya bagus-bagus semua di sini ya, lumayan bagus gitu. Kita mau pakai apa, tinggal cari gitu ya. Kita klik, kita download aja. Udah kayak gitu. Kalau misalkan mau nampilin kayak yang sebelumnya tuh yang ini ya, yang kemarin sempat saya lihat terkait penerimaan penyaluran zakat. Nah, nah, terkait ini nih ada muncul gambar-gambar kayak gini ya. Itu ngambilnya dari sini nih. Gitu. Oke. Jadi untuk mendesain teman-teman tinggal cari aja nih kreativitas teman-teman mau bentuknya kayak gimana. Sebetulnya kan ini cuma tampilan grafik aja nih, ini nominal juga gitu. Caranya cukup pakai sama dengan aja gitu. Nah, kalau misalkan mau membentuk kan ini bukan di dalam sheet ya. Jadi ini tuh dalam sebuah kotak gitu. Jadi teman-teman bisa ngambil dari sini nih. Teman-teman di menu insert, kemudian di sini ada teks kan. Nah, teman-teman pilih text box gitu ya. Jadi nanti bisa ditaruh di sini nih. Itu dari sini teman-teman bisa pakai sama dengan arahkan di sini. Tinggal langsung pakai sama dengan arahkan kemana gitu ya. Yang mau ditampilkan itu apa gitu. Kan ke sini. Nah, dia akan muncul tuh angka kayak gitu ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Halo, suara saya masih terdengar nggak? Terdengar. Oke ya. Sebetulnya sudah selesai untuk pembuatannya. Kalau misalkan kita mau belajar desainnya nih, misalkan kita pengen ada tombol buat pindah antar sheet ya. Contoh kayak yang di sini, misalkan kayak gini nih. Kalau misalkan kita tekan, dia pindah gitu sheet-nya. Jadi ke dashboard 2 gitu ya. Kemudian ini dari dashboard 2 kita balik lagi ke dashboard pertama gitu. Ini kita klik. Oh, ini belum ya. Nah, jadi caranya teman-teman bikin dulu kotak gitu, kotak seperti ini, kemudian di klik kanan. Nah, di sini ada link nih. Bentar, kita contoh misalkan ini deh, yang penyaluran zakat kita arahkan ke sini ya. Jadi ini klik kanan, kemudian link. Kemudian pilih yang place in this document ini ya. Oke, setelah itu ini scroll ke atas, kemudian pilih yang penyaluran zakat yang ini. Oke, nah di situ dia udah langsung pindah ke sini. Itu pakai hyperlink ya. Nah, kita balik lagi ke sini. Sampai sini udah selesai sebetulnya pelatihannya. Tinggal teman-teman mau kreativitas bentuk aplikasi. Saya harapkan sih kalau misalkan teman-teman udah selesai nih, udah selesai pembuatan aplikasinya, coba teman-teman bikin aplikasi gitu yang berkaitan dengan keuangan syariah. Misalkan kita ngambil dari keuangan masjid gitu ya, yang paling mudah lah. Kita ngambil keuangan masjid. Nah, teman-teman bentuk dulu tuh
Yang pertama, bentuk dulu template-nya. Template bentuk laporan keuangannya seperti apa ya. Nah, bentuk laporan keuangannya seperti apa, isinya apa aja gitu. Teman-teman bisa cek di, biasanya kadang ada di apa namanya, di PSAK juga, kayak laporan keuangan yayasan ya. Nah, kalau di PSAK itu ada tuh terkait keuangan syariah, ataupun di sini cek ya, PSAK wakaf kalau salah ada. Di sini ada ya. Yang ada itu ISAK 35 kalau salah. PSAK ISAK 35. Nah, di sini nih udah ada formatnya. Teman-teman tinggal bentuk aja ke Excel tuh. Tinggal bentuk dulu, format laporannya kayak gini gitu ya. Nah, data-datanya seperti apa nih? Contoh misalkan di sini terkait LPK, kas dan setara kas, berarti kita ngambil dari CLK kan untuk datanya. Untuk pakai data sama dengannya di sini gitu. Kita ngambil ke sini gitu. Kayak gitu tuh. Ini kalau misalkan teman-teman udah lancar bisa bikin sistem kayak gini ya. Lembaga-lembaga keuangan syariah itu justru sangat membutuhkan banget gitu ya. Termasuk di berbagai klien yang kakak sedang kerjakan itu, mereka sangat kesulitan gitu, terutama dalam penyusunan laporan keuangan karena mereka tidak tahu gitu cara pembuatannya kayak gimana gitu. Kemudian cara membacanya mereka juga kadang kurang tahu gitu. Nah, teman-teman sebagai lulusan akuntan nanti diharapkan nih ketika teman-teman bisa bikin sistem seperti ini bisa menjelaskan juga tuh ini itu datanya fungsinya buat apa gitu. Kemudian di sini kan kita sediain catatan nih. Catatan berarti ketika teman-teman mengasih informasi, nah ada catatan di sini. Ini mengacunya kepada angka 4. Berarti kita cek nih CLK. Jadi arahnya ke CLK ya. Ini ngacunya ke sini gitu. Kemudian di sini ada angka 5, berarti di sini ngecek ke angka 5. Itu cara bacanya ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Silahkan, atau yang sebelum-sebelumnya, yang terlewat, ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, teman-teman coba bikin ya transaksi gitu terkait perusahaan jasa, karena kita pakai perusahaan jasa. Silakan dicoba nih, teman-teman inputkan datanya, apakah datanya udah masuk atau belum gitu ya. Udah masuk ke sistem ke sini atau belum gitu. Mulai dari saldo awal. Nah, kalau saldo awal ini kan hanya berkaitan dengan neraca aja atau laporan posisi keuangan, berarti cukup sampai angka 3 ya. Sampai sini gitu. Kalaupun misalkan ada saldo awal yang sebelumnya terkait pendapatan sama beban, sebetulnya diinputkan di sini juga gitu. Karena sistem kita itu tadi kan sebelumnya di CLK kita tidak menambahkan tuh yang terkait pendapatan. Jadi kalaupun misalkan kita tambahkan di sini, dia nggak akan menambah saldonya gitu untuk periode tahun berjalan. Dia hanya muncul sebagai tampilan saldo awal aja gitu. Contoh misalkan di sini ada pendapatan jasa nih. Pendapatan jasanya misalkan ada 1.500.000. 1.500.000. Nah, di jurnal kita udah input kan sebelumnya. Udah input ada pendapatan 2 juta. Maka di CLK-nya itu dia nggak akan menambah gitu. Jadi bukan lagi menambah 3.500.000 ya. Tapi dia masing-masing tuh terpisah gitu. Ini 1.500.000, ini 2 juta gitu. Berbeda dengan akun yang ada di laporan posisi keuangan atau laporan neraca. Jadi kalau ketika kita input nih,
Contoh misalkan kas ya, kita input 2 juta misalkan ya. Nah, kan di jurnal kita udah masukin nih kas operasional 2 juta. Nanti di CLK-nya dia akan menambah ya, jadi 4 juta gitu. Nah, seperti ini ya, bedanya seperti itu. Jadi kalau pendapatan sama beban dia nggak akan ikut ke periode selanjutnya atau periode tahun berjalan. Kayak gitu. Udah ya, sampai sini sebetulnya udah selesai teman-teman, silahkan tinggal mengeksplor aja. Mau bentuk sistemnya kayak gimana, tinggal lanjutin gitu. Sebetulnya template-nya udah ada, tinggal kembangin aja. Sebetulnya pengen ngajarin juga, kalau misalkan teman-teman mau belajar makro, ada nih sebetulnya lebih ribet gitu, makro itu. Jadi kita akan belajar pemrograman nih, seperti ini nih. Ini rumus-rumusnya kalau di Excel makro. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini. Ini rumus-rumusnya nih. Ini pemrograman sih, lebih ke pemrograman. Gitu. Nantilah setelah ini mungkin kalau misalkan ada bahasan selanjutnya kita bisa sharing lagi. Dan kalau misalkan teman-teman udah bisa ini, harga di luar itu cukup lumayan fantastis gitu ya. Kalau misalkan teman-teman bisa sistem seperti ini gitu. Sampai kemarin itu kemarin kerjasama gitu ya, kakak dengan salah satu lembaga yang awalnya kita pengen menjual sistem gitu, karena kebetulan kakak kan lagi melanjutkan S2 gitu ya, dan baru mendapatkan beasiswa 50% gitu. Nah sisanya kemarin diadakan kerjasama gitu, kerjasama yaitu kakak buatkan sistem aplikasi buat mereka, kemudian mereka memberikan beasiswa gitu buat kakak. Nah yang 50%-nya udah ditanggung, secara otomatis kuliah bisa gratis gitu. Jadi teman-teman Excel ini sangat sangat bisa membantu gitu buat kedepannya teman-teman. Kayak gitu. Ini sebagai motivasi aja buat teman-teman gitu supaya nanti ke depan bisa lebih baik lagi gitu. Oke, mungkin pembahasannya dicukupkan sekian dari saya. Kalaupun misalkan ada pertanyaan silakan. Ya, mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan dibuka audionya atau mungkin di kolom chat bisa. Boleh kita sharing juga nih, jadi nunggu sampai jam 5. Kebetulan kakak masih di kantor, belum pulang gitu. Kak, kalau pengen belajar yang Excel makro tuh harus gimana tuh, Kak? Oke, bentar ya, saya kasih tahu juga nih tempat saya belajar gitu ya, karena saya juga otodidak. Jadi teman-teman cari ke YouTube ya, karena kita udah basis digital, teman-teman jangan sempit harapan gitu untuk belajar. Semua tuh bisa didapatkan secara gratis sebetulnya. Jadi teman-teman bisa cek di yang pertama itu di sini nih, other level. Ini terkait Excel desainnya nih. Jadi teman-teman bisa lihat nih, dia desainnya bagus-bagus. Teman-teman tinggal ngikutin aja tuh bentuk-bentuknya kayak gitu. Ini terkait desain, ini masih mikro ya. Kalau makro itu kakak biasanya belajar di sini. VBA, Excel. Nah, di sini. Dia makro. Dia bahasanya makro. Jadi teman-teman boleh nih. Di sini satu lagi untuk yang dasar banget ya. Teman-teman bisa cek di Excel ID ya. Nah, di sini. Ini dasar-dasar banget di sini. Nah, sebetulnya dia bukan berfokus kepada akuntansi ya. Jadi ini bahasan semuanya berkaitan dengan Excel secara umum. Nah, teman-teman menggabungkan semua semua rumus gitu. Coba kaitkannya dengan akuntansi. Kira-kira sistemnya seperti apa gitu ya. Oh, ternyata alur dari akuntansi seperti ini. Maka kira-kira rumusnya pakai yang mana gitu yang bagusnya gitu.
Kayak gitu sih, kalau kakak lebih banyak menggabungkan dari berbagai rumus gitu ya, jadi sebuah sistem baru gitu, khusus buat akuntansi gitu kan. Kalau ini biasanya mereka berkaitan dengan umum nih, kayak buat database gitu ya, kemudian di sini terkait, ya ini buat perkantoran secara umum lah gitu ya, administrasi secara umum gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Ini ada yang dari mana aja nih? Yang paling jauh dari mana? Ada yang dari Sumatera? Hadir nggak? Dari Madura, Kak. Dari Madura. Semester berapa sekarang? Semester 1, Kak. Semester 1 ya. Masih panjang. Coba teman-teman pelajari ya, terutama semester 1 itu. Sebetulnya ini enak nih, kalau misalkan teman-teman ada tugas pengantar akuntansi, tinggal inputkan aja gitu ya. Bikin jurnal, tinggal langsung input jurnal, udah bisa jadi laporan keuangan. Jadi nggak perlu lagi ngitung pakai kalkulator gitu ya. Biasanya kalau manual itu banyak gak balance-nya tuh. Karena nggak teliti sih. Biasanya karena nggak teliti, jadi nggak balance. Jadi kalau udah dibantu dengan sistem, udah bisa mempermudah teman-teman gitu mengerjakan tugas. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaannya? Silakan. Kita sharing aja sampai jam 5 ya. Bang, saya pengen nanya Bang. Ya. Kan Bang Lukman ini kan otodidak ya. Nah itu kira-kira tuh berapa lama Bang bisa sampai kayak Bang Lukman ini? Oke. Jadi waktu dulu tuh semester 3 ya. Semester 3. Sebetulnya karena saya suka pemrograman, jadi awalnya sebelum masuk kuliah SEB itu saya emang suka pemrograman gitu, suka IT. Awalnya kan pengen kuliah jurusan IT gitu ya, cuma emang takdirnya belum sampai ke sana gitu ya. Ya udah ngambil jurusan akuntansi karena dapat beasiswa juga ya. Selang dari itu semester 3 awalnya sama mungkin kayak teman-teman gitu, mengikuti pelajaran gitu ya. Semester 1 semester 2 itu mungkin hampir sama gitu, ngalami bikin transaksi itu gak balance gitu, capek mikirnya gitu ya, kok ribet banget gitu ya. Tapi ketika semester 3 ada pemikiran baru gitu. Ternyata ketika teman-teman memahami bahwa waktu semester 3 itu berarti 2018 2019 ya. Saya memahami itu teknologi ke depan itu akan lebih baik gitu. Akan lebih menarik untuk kita menjadikan sebagai ladang bisnis gitu. Nah, oleh karenanya dari semester 3 saya mencoba membuat sebuah sistem baru gitu. Bagaimana sih supaya, karena kan secara umum keuangan syariah itu belum ada gitu aplikasi yang mendukung itu, terutama di bidang lembaga keuangan syariah yang basisnya dia nirlaba gitu, termasuk pesantren, lembaga zakat, itu mereka belum ada sistem yang secara khusus yang menjadikan dia sebagai bisnis gitu, core bisnis. Kayak misalkan Zahir kan dia formatnya masih berbentuk umum ya, tampilannya dia berbentuk umum, perusahaan umum kayak perusahaan jasa dagang gitu ya. Nah, dari situlah kepemikiran ke depan, oh ternyata ke depan pasarnya masih luas nih, kita bisa mengambil alih gitu, ambil alih pasar dari situ gitu. Nah, selang dari situ ternyata dari apa namanya kesempatan itu, oh menjadikan lebih semangat lagi untuk belajar gitu. Maka pembelajaran yang saya serap itu justru lebih cepat gitu. Dalam 1 bulan saya udah bisa menguasai semua sistem gitu. Karena ada keinginan tentunya kan. Keinginan kita untuk ke depan itu tahu gitu arah pasar yang bagus itu seperti apa gitu. Mungkin kira-kira 1 bulan kita udah lancar gitu. Apalagi teman-teman sekarang udah dibantu nih oleh saya gitu ya. Dibantu bagaimana membuat sistem gitu. Kalau dulu kan nggak ada sama sekali gitu ya. Saya belajar otodidak apa namanya, nggak ada yang mengasih arah-arahan gitu. Ini harusnya kayak gimana nih, ini harusnya seperti apa nih gitu ya, nggak ada gitu. Teman-teman sudah bisa dilihat apa namanya, sudah dibukakan pintunya gitu. Oh ini penggunaannya seperti ini. Mungkin teman-teman bisa ulang-ulang aja ini video mungkinnya nanti karena udah direkam.
diulang-ulang nanti juga teman-teman pasti bisa gitu. Seperti itu sih, kurang lebih 1 bulan saya bisa membuat sistem seperti ini. Tapi kalau teman-teman mungkin 1 minggu juga udah bisa gitu. Karena udah tahu cara-caranya gitu ya. Kalau dulu nggak ada kan, nggak ada sama sekali gitu ya. Saya harus cari sendiri gitu ya, sampai bisa jadi sistem seperti ini tuh, kayak gitu. Ada lagi? Ayo, mumpung kita masih ada kesempatan gitu untuk bertanya. Silakan, ini angkatan yang ingin bertanya nih. ya. Yuk bertanya yuk. Kadang-kadang nih Kak Lukman. Setahun sekali nih Kak Lukman. Tahun sekali. Mungkin nanti kalau misalkan semester akhir akan bertemu dengan saya tuh. Kalau misalkan masih mengajari saya. Saya ngajar kemarin tuh, ngajar praktikum akuntansi. Semester nanti semester 5 ya. Praktikum semester berapa sih? Di sini ada semester akhir nggak? Siapa ya? Ada yang ikuti semester akhir? Atau semester 1 aja? Semester 5 ada Kak? Oh ada. Semester 5 atau semester 6 kalau salah praktikum itu berarti ya semester 6 karena yang semester 7 udah ya betul semester 6 praktikum akuntansi. Gitu. Oke, kalau dari semester 1 masih kan masih ikut-ikutan ya. Ada tugas ikut sini gitu. Cuma sayangnya sekarang nggak bisa karena online mungkin nggak tahu saya sistem online kayak gimana sih. Silakan, ada lagi pertanyaan? Kak, saya mau nanya Kak, yang penasaran yang namebox itu. Namebox. Iya, itu gimana sih Kak caranya tuh? Belum paham maksudnya. Oke. Nah, namebox yang ini ya. Bentar, saya share screen dulu. Ini namebox nih, yang ujung ini ya. Iya, yang ujung. Ya. Jadi namebox ini fungsinya untuk mempercepat penggunaan rumus gitu ya. Contoh misalkan di sini kita kan menggunakan sum nih. Sum gitu ya. Biasanya kita tarik ini kan, kayak gini kan. Ya. Gitu. Itu angkanya. Nah, kalau kita mau cepat, teman-teman bisa kasih nama nih data ini tuh. Kita kasih nama misalkan GY gitu ya. Nah, ini kita tinggal pakai sum dan GY. Nah, dia udah langsung ngejumlah gitu. Jadi mempercepat gitu. Mempercepat data perumusan kita. Kan kalau manual kita harus ngeblok gitu datanya dulu ya, sampai bawah gitu. Itu sih mempercepatnya seperti itu. Jadi ini sebagai tabel array aja gitu. Cuma kalau di online itu nggak ada tuh fasilitas namebox ini, nggak ada. Kayak di OneDrive kemudian spreadsheet itu nggak ada. Kayak gitu sih namebox. Ada lagi kan? Sama mau nanya lagi Kak, yang itu tadi kan Kak nunjukin tuh yang YouTube tuh ada yang tutorialnya, yang buat format gitu kan. Ya. Nah, apakah itu harus menunjang ke laptop nggak Kak? Kayak harus ada standar laptop untuk apa namanya? Enggak sih. Kan Excel sebetulnya teman-teman ini kalau saya sarankan sih ya, teman-teman coba install Excel yang atau Microsoft yang 2016 gitu. Supaya apa? Supaya yang pertama itu dari 2016 ke 2000 ke atasnya itu lebih bagus lah gitu ya. Justru semakin bagus Excel-nya gitu, semakin fitur-fiturnya kan semakin lengkap. Ya. Kayak gitu aja sih membedakan. Walaupun sebetulnya Excel 2007 juga pasti bisa. Cuma penunjang buat kayak makro gitu ya, itu agak kesulitan sih. Lebih enaknya 2016 ke atas. Gitu aja. Kalau spek laptop nggak ada sih. 2 GB RAM 2 GB juga masih bisa. Terus nanya lagi Kak, kalau mau download itu bisa berbayar nggak atau nggak? Download apa tuh? Yang Excel 2016. Kayaknya saya rasa laptop saya tuh kayaknya 2007 deh.
Excelnya. 2016 saya kalau salah ada sih file. Saya cek dulu ya, saya coba cek dulu, nanti saya cek. Kalau enggak teman-teman beli di ini biar sama lisensinya, beli di Shopee banyak kok, harganya kalau salah 20 ribuan deh. Oh, 20.000. Iya, murah gitu. Tinggal download, nanti dikirim linknya tuh. Dia yang versi ini kalau yang punya saya kan udah berbayar nih. Murah gitu. Udah lisensi. Coba aja cari di Shopee. Iya, 20 ribuan gitu. Nanti akan dikasih tahu juga cara install kayak gimana. Biar sekalian aja tuh beli lisensi. Kalau yang nggak ada nih saya kirimkan file downloadnya, cuma nggak berlisensi ya. Apa tuh lisensi? Nah ini link downloadnya di chat ya. Silakan. Ini berbayar juga Kak atau? Kalau ini mah bisa download aja gratis. Cuma kalau misalkan mau pakai lisensi, itu harus Apa tuh? beli lisensi. Lisensi itu apa sih Kak? Yang buat aktivasinya. Jadi kayak data login lah gitu ya. Apa sih ya? Kalau di aplikasi-aplikasi juga ada lisensi kayak gitu sih. Aktivasi aplikasi. Oke, yang lain nih belum kedengeran suaranya hadir atau sebagai bot aja nih atau robot. Biasanya kalau komputer Lagi fokus ngedengerin Kak. ayo bertanya ya, mumpung masih ada waktu. Ya, ada lagi pertanyaan nggak? Yuk yang mau nanya silahkan tanya aja. Kak Lukman bisa juga ini nggak, aplikasi selain Excel kayak Zahir, Akurat juga bisa. Semua sistem saya bisa. Sebetulnya justru kalau misalkan sistem itu 1 minggu teman-teman belajar sih bisa. Nggak perlu nggak perlu cari di YouTube sebetulnya. Teman-teman tinggal oprek aja sistemnya pasti bisa gitu. Apalagi kalau ke dunia kerja ya, dunia kerja itu teman-teman belajar seminggu udah pasti lancar gitu. Justru yang membedakan antara orang yang belajar sistem gitu kayak Zahir kayak Accurate itu, dia akan kalah dengan yang punya Excel gitu. Karena sistem keuangan syariah itu teman-teman harus menyesuaikan bentuk laporannya gitu. Kan kalau Excel kayak kakak tadi katakan ya, kalau Zahir, Accurate, dia kan sistemnya umum tuh. Bentuk perusahaan jasa sama perusahaan dagang, dia nggak bisa bikin laporan keuangan yang sesuai dengan format keuangan syariah gitu. Jadi kalau yang buat belajar sistem itu mudah sebetulnya. 1 minggu juga teman-teman bisa lancar sebenarnya. Gitu. Oke, ada lagi nggak? Ini ada berapa orang? Ini yang kata yang semester 3 ada nggak? Saya Kak, Ini saya ada. Bang. Oh, kamu semester 3. Iya. Berarti udah masuk keuangan ini ya, keuangan 1 ya. Akuntansi keuangan. Sama siapa sekarang dosennya? Akuntansi biaya. Sama siapa dosennya? Sama Ada Pak Pak Lubis kan? Pak Lubis. Nah, sama beliau tuh banyak banget pelajarannya. Kalau teman-teman masuk ke kelas beliau nanti seru deh. Seru banget. Ilmunya sangat luas. Oke, ada lagi nggak? Kalau nggak ada, dicukupkan sekian karena saya mau pulang juga. Nggak ada? Ayo, mungkin ada yang ingin nanya lagi. Masih ada 9 menit. Bang, mungkin
ini aja kali Bang, kita minta closing entries nih dari Bang Lukman. Apa? Buat kita Suaranya belum kedengeran. minta closing entries dari Bang Lukman. Closing statement ya. Sebetulnya yang pertama mungkin buat teman-teman di SEBI ya. Yang pertama teman-teman perbanyak jaringan sih buat ke depan supaya nanti setelah lulus teman-teman nggak kebingungan mau kemana. Gitu ya. Karena kita fokus karena dunia kerja ya, tentunya bukan berarti kita fokus semua dunia gitu kan. Akhiratnya juga emang penting gitu. Tapi untuk ke depan teman-teman harus tahu tuh kita mau arahnya kemana. Maka perbanyak jaringan nih, kenalan-kenalan mau kemana aja gitu ya. Contoh, kakak semester 3 udah bisa masuk ke PT gitu. Ada namanya PT Rumah Solusi Agroindustri. Itu sampai sekarang masih komunikasi gitu ya. Kenalannya dari mana? Boleh bisa aja dari dosen gitu ya, dari dosen SEBI gitu atau dari teman-teman yang lain. Itu yang membedakannya itu kenapa bisa mengakses gitu ya ke berbagai kalangan gitu ya. Salah satunya kita mempunyai kemampuan tentunya. Kita mempunyai kemampuan terkait akuntansi. Jadi yang tentunya kita harus punya dasar dulu nih, apa yang mau dijual gitu ya. Apa yang mau dijual dalam diri kita gitu. Terkait kemampuan kita gitu. Nah, salah satunya gitu. Ketika kita udah mempunyai kemampuan, orang dari luar pun masih membutuhkan gitu ya. Gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi teman-teman perbanyak relasi, walaupun sekarang mungkin online gitu ya. Tapi teman-teman coba deh yang pertama mungkin cari job gitu ya, yang freelance kayak gitulah. Supaya nanti yang pertama menambah skill teman-teman. Jadi jangan takut kita nggak bisa apa-apa, jangan takut di situ sih. Ketika teman-teman takut bilang tidak bisa apa-apa, ya berarti teman-teman udah gagal duluan gitu, tanpa mencoba gitu. Teman-teman udah gagal tanpa melewati kegagalan itu gitu sebetulnya. Gitu. Jadi itu saja statementnya dari saya. Oke, kasih Bang. Kurang lebihnya mohon maaf ya, mungkin pertemuan kali ini kita cukupkan. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen ada komunikasi bisa melalui WA ya, WA saya di kemarin udah ada di ini WA saya. Ya. Kemudian di IG juga boleh, jangan lupa follow ya. Ini IG saya. Oke, follow ya, jangan tambah followersnya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bang Lukman yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua dan juga telah menyempatkan waktunya bersama kita selama 3 hari ini untuk memberi kita pelatihan. Semoga apa yang telah Bang Lukman berikan kepada kita bisa bermanfaat, bisa menjadi bekal untuk kita di masa depan nanti. Amin. Baik, mungkin sebelum ditutup acara kita adain sesi dokumentasi terlebih dahulu. Mungkin dari kakak panitia ada yang boleh ambil alih. Bagi peserta yang masih off cam, dipersilakan untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Boleh dari panitia. Ngambil alih. Barok bisa nggak? Kalau nggak ada dari saya aja, nggak apa-apa. Ayo. Yuk, halo. Ada yang Bisa ya, Rok?
Bisa. Bahas aja, Kak. Ayo, yang lain yang belum on cam. Udah nggak ada ini ya. Langsung aja saya itu. Gaya pertama aja kali ya. dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Bentar. Lah, salah pencet. Bentar. Oke. Dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Yuk, gaya bebas sekarang. Tadi kan gayanya agak formal gitu ya. Gaya bebas dong. Kayak SAP nih, gimana SAP nih? Udah ada jargon lagi ya? Yuk, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, dah. Ya, saya izin lab ya. Oh iya Bang. Semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, karena kita sudah di penghujung acara, marilah kita sama-sama tutup acara pada sore hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Dan juga doa kafaratul majelis. Sebelumnya saya selaku MC dan juga panitia, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya selaku MC pamit undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.